video kali ini saya akan mempresentasikan artikel saya untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Pendidikan dan Spiritual Islam yang diampu oleh Profesor Marakustan. Pada artikel kali ini, judul artikel saya yaitu Berpikir sebagai langkah awal pendidikan karakter, membentuk nilai sabar, mandiri, dan silaturahmi. Baiklah, kita mulai dari pendahuluan atau alasan mengapa tema ini penting untuk diangkat. Ketika kita kembali merujuk kepada tujuan pendidikan, pendidikan diharapkan bukan hanya merupakan transfer ilmu dari seorang guru kepada anak didiknya, melainkan juga ada transfer nilai. Disinilah transfer nilai inilah yang dinamakan dengan pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan hal yang sangat penting bagi manusia, karena pendidikan karakter ini diarahkan kepada terciptanya perilaku lahir dan batin manusia, sehingga dapat menjadi manusia yang seimbang, baik terhadap dirinya maupun terhadap sekitar luar dirinya. Untuk membahas hal tersebut, kita harus memulai dari hakikat manusia. Kenapa pembahasan hakikat manusia itu penting? Seperti yang kita ketahui bahwa dalam pendidikan manusia itu berperan selain sebagai subjek pendidikan itu sendiri, juga menjadi objek pendidikan. Maka dari itu, adanya proses pendidikan itu harus sesuai dengan fitrah-fitrah manusia agar dapat berjalan sesuai dengan fitrahnya manusia tadi. Ada banyak fitrah manusia, salah satunya adalah fitrah akal. Fitrah akal ini sangat penting untuk dibahas. Ini yang menjadikan manusia dapat berpikir, dapat mengenal Tuhannya, dapat juga membentuk mindset yang nanti akan sangat berpengaruh kepada karakter seseorang. Ini nanti yang akan dibahas dalam artikel ini. Kemudian karakter apa sajakah yang harus dibangun? Ada begitu banyak pendapat dari para ahli yang mengatakan beberapa nilai-nilai yang memang harus dibangun di dalam kehidupan manusia. Dan di sini saya memilih 3 karakter atau 3 nilai, yaitu sabar, mandiri, dan juga silaturahmi. Silaturahmi yang dimaksud di sini adalah silaturahmi saling menyayangi antar satu orang dengan orang yang lainnya, atau dengan komunikasi yang mana komunikasi ini mengandung nilai kasih sayang. Dari pemaparan tadilah makanya tema ini dirasa penting untuk dibahas. Langsung menuju kepada metode. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pustaka atau disebut juga dengan library research, karena menggunakan content analysis dalam pengumpulan datanya. Sebagai penelitian pustaka, tentunya penelitian ini memiliki sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer dari penelitian ini ada 2. Yang pertama yaitu buku yang berjudul Desain Pengembangan Berpikir Integratif Interkonektif Pendekatan Dialektik yang ditulis oleh Dr. Maksudin MAG, yang mana buku ini digunakan sebagai penjelasan bagaimana proses akal atau berpikir dapat mempengaruhi kepribadian manusia. Yang kedua yaitu buku dari Profesor Marakustan yang berjudul Filsafat Pendidikan Islam Menuju Pembentukan Karakter, yang mana buku ini digunakan sebagai penjelasan lebih dalam bagaimana ma'rifatullah dan berpikir menjadi awal langkah pendidikan karakter. Sedangkan sumber data sekunder yang diambil dari penelitian ini adalah artikel, jurnal, dan makalah ilmiah yang berhubungan dengan tema pada artikel ini, yaitu berpikir dan juga pendidikan karakter. Baiklah, seperti yang telah saya bahas sebelumnya di latar belakang, yang pertama untuk pembahasan dalam artikel ini akan membahas tentang hakikat manusia itu sendiri, yaitu terdiri dari yang berbentuk materi atau jasad fisik kita, dan juga imateri yang berupa ruh, potensi akal, dan juga hati, nafas, dan lain sebagainya. Kita akan fokus kepada akal itu sendiri.
Dalam Al-Quran, kata akal disebutkan sebanyak 49 kali. Sedangkan kata albab 16 kali. Kenapa kata albab? Karena kata albab ini merupakan jamak dari kata lub yang berarti akal. Al-Quran tidak menyebutkan secara eksplisit definisi dari kata akal ini sendiri. Namun dalam konteksnya dapat diambil kesimpulan beberapa poin. Yang pertama yaitu akal sebagai alat memahami atau mencapai iman. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Maksudin, bahwa berpikir merupakan jalan manusia mengenal Tuhannya atau ma'rifatullah. Selain itu, akal juga dapat membentuk mindset, yang mana mindset ini akan membentuk pola pikir. Pola pikir ini yang akan nantinya mempengaruhi perilaku manusia, yang awalnya berasal dari pikiran, akhirnya mempengaruhi dunia nyata manusia itu sendiri atau perlakuan. Inilah sedikit penjelasan bagaimana berpikir menjadi awal langkah pendidikan karakter. Yang kedua, kita akan membahas tentang tadi hakikat dari nilai-nilai sabar, mandiri, dan juga silaturahmi. Nilai sabar, mandiri, dan silaturahmi. Yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu tentang sabar atau al-sabru. Secara bahasa, sabar artinya menahan dari keluh kesah. Dalam bahasa Indonesia, sabar berarti bertahan, menghadapi cobaan, tabah, tenang, tidak tergesa-gesa. Sabar dalam Islam itu sendiri diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menahan diri untuk melakukan perintah-perintah Allah. Sabar menahan diri dari segala cobaan, sabar menahan diri untuk tidak melakukan maksiat, sabar menahan diri untuk tidak menggunakan kesenangan hidup secara berlebihan, dan juga menahan diri dengan ikhlas, tawakal, dan juga ridho atas apa yang ditakdirkan oleh Allah. Sedangkan Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa sabar itu tidak akan sempurna kecuali setelah adanya ma'rifat, karena sabar itu merupakan ma'rifat itu sendiri. Jadi dapat dikatakan bahwa sabar merupakan refleksi keimanan tadi. Yang selanjutnya adalah nilai mandiri. Nilai mandiri adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Sikap ini dapat berkembang di dalam keluarga, dalam kehidupan keluarga, karena di sini manusia dituntut untuk saling membantu orang lain, dan juga di sini manusia dituntut untuk bisa hidup mandiri. Sebagaimana nilai sabar, nilai mandiri juga berimplikasi kepada nilai-nilai yang lain, seperti disiplin, bersungguh-sungguh, kemandirian itu sendiri, religius, kebersamaan, peduli, kasih sayang, kesederhanaan, hormat, tanggung jawab, jujur, dan juga ikhlas. Nilai yang selanjutnya yaitu nilai silaturahmi. Nilai silaturahmi yang dimaksud di sini adalah nilai yang mana manusia dapat berkomunikasi secara kekerabatan dan juga dengan adanya rasa kasih sayang. Silaturahmi sendiri diambil dari dua kata, yaitu kata silatun dan juga arrohim. Silatun yang berarti menyambung, dan arrohim yang artinya kekerabatan yang berasal dari satu rahim. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa makna silaturahim adalah menjalin atau menyambung atau berkomunikasi sesama berbasis kekerabatan dan juga kasih sayang. Fakta empiris menunjukkan bahwa kesuksesan seseorang itu terkadang bergantung dengan bagaimana seseorang itu dapat menjaga sikap saling hormat dan juga toleran, santun dalam silaturahmi. Dari uraian ini dapat diambil kesimpulan bahwa sikap silaturahmi atau berkomunikasi dengan rasa kekerabatan itu dapat berimplikasi kepada rasa-rasa yang lain, seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu toleran dan juga menghormati orang lain.
Pembahasan selanjutnya yaitu tentang berpikir. Bagaimana berpikir dapat menjadi awal fondasi pendidikan karakter atau awal langkah pendidikan karakter. Seperti yang saya sebutkan di latar belakang tadi sedikit, bahwa berpikir itu dapat mengantarkan manusia menuju kepada mengenal Tuhannya, ataupun yang disebut dengan ma'rifatullah. Dan juga berpikir dapat terus-menerus berubah menjadi mindset, yang mana mindset ini akan mempengaruhi pola pikir manusia. Dan pola pikir ini yang akan mempengaruhi tindakan manusia itu sendiri, yang mana tindakan-tindakan ini atau perilaku-perilaku yang terus-menerus dan akhirnya dijiwai oleh manusia itu sendiri, yang itulah disebut dengan karakter. Dikatakan ma'rifatullah ini dapat mengantarkan manusia menuju pada karakter yang baik, karena ma'rifatullah ini berimplikasi kepada pandangan hidup atau pandangan pribadi seseorang, baik itu pola pikir, pola rasa, dan juga pola hati, dan juga perilaku manusia itu sendiri. Yang dari ini menunjukkan keterkaitan kepada tujuan hidup, makna hidup, kesadaran yang selalu dikaitkan dengan dimensi transendental kepada Allah. Inti dari spiritual keagamaan atau ma'rifatullah itu keimanan, yang mana keimanan ini atau disebut juga dengan moral consequence atau nurani moral, yang menjadi motivasi utama seseorang untuk melakukan kebaikan dan juga menghindari keburukan, yang menjadi inti dari suatu karakter. Mindset dapat juga menjadi inti karakter. Dari berpikir itu manusia terus berpikir dan akhirnya membentuk mindset, di sini khususnya mindset yang baik. Dari mindset yang baik ini akan mempengaruhi tindakan seseorang. Dikatakan oleh Profesor Marakustam bahwa dari terkadang tindakan seseorang itu berasal dari rasionalitas diri, dari hasil apa yang ia pikirkan, apa yang ia lakukan di esok hari merupakan hasil atas apa yang ia pikirkan di hari ini. Begitulah penjelasan bagaimana mindset dapat berpengaruh kepada karakter. Dapat disimpulkan dari penjelasan saya barusan bahwa berpikir menjadi jalan manusia menuju ma'rifatullah. Berpikir juga jalan manusia menuju pembentukan mindset, yang mana ma'rifatullah tadi dapat menjadi landasan, menjadi motivasi utama manusia untuk dapat berbuat baik dan menghindari yang buruk, yang menjadi inti dari karakter itu sendiri. Yang kedua yaitu berpikir dapat mengantarkan manusia menuju kepada mindset, yang khususnya di sini adalah mindset yang baik, yang mana dengan mindset yang baik ini dapat mengantarkan manusia menuju kepada tindakan-tindakan yang baik. Sebab yang terakhir yang akan dibahas yaitu tentang pendidikan karakter, membangun nilai sabar, mandiri, dan juga silaturahmi. Dalam hal ini saya akan berangkat dari pernyataan Thomas Likona yang menyatakan bahwa pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Bertitik tolak dari pernyataan Thomas Likona tadi, bahwa diambil kesimpulan bahwa ketika kita ingin menerapkan suatu nilai kepada anak didik, ketika itu pula kita harus menanamkan pemahaman kepada anak didik itu tentang nilai-nilai tersebut. Maka dari itu dapat diartikan juga ketika kita ingin menanamkan nilai sabar, mandiri, dan juga silaturahmi, kita dapat memulai dengan pemahaman nilai-nilai itu sendiri kepada anak didik kita. Namun, hanya pemahaman ini merupakan langkah awal yang mana harus dibarengi dengan langkah-langkah yang lain, karena langkah pemahaman ini dirasa hanya baru mencapai kepada pikiran atau intelektual seseorang, belum kepada afeksi. Jadi intelektual itu juga harus dibarengi afeksi dalam pendidikan karakter. Hal ini seperti yang dikatakan bahwa untuk menjadikan manusia itu berkarakter,
akan menjadi efektif selain juga dengan intelektual, juga diperlakukan dengan adanya pembelajaran yaitu teaching, ataupun juga keteladanan, modeling, penguatan, reinforcing, dan juga pembiasaan atau habituing. Dari pemaparan yang sebelumnya dapat saya simpulkan bahwa manusia lahir di dunia ini memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan, salah satunya melalui pendidikan untuk menjadikan manusia itu menjadi manusia yang lebih baik. Walaupun akal bukan satu-satunya potensi yang dimiliki manusia, namun akal dapat mengantarkan manusia menjadi manusia yang berkarakter. Manusia dapat menuju kepada ma'rifatullah melalui proses berpikir. Melalui proses berpikir ini pula lah yang menjadikan manusia membentuk mindset yang di sini khususnya mindset baik yang akan mempengaruhi tindakan-tindakan manusia. Banyak nilai yang harus dibangun oleh manusia untuk menjadi manusia yang berkarakter. Nilai sabar, mandiri, dan juga silaturahmi ini sangat penting karena nilai-nilai ini dapat berimplikasi kepada nilai-nilai yang lainnya. Khususnya nilai mandiri telah terbukti dapat menghantarkan anak didik kepada kesuksesan. Berpikir ini hanya menjadi langkah awal penanaman nilai mandiri. Untuk itu harus dibarengi dengan langkah-langkah yang lainnya agar menyentuh afeksi anak didik itu sendiri. Agar nilai sabar, mandiri, dan juga silaturahmi ini tidak hanya sebatas kepada pengetahuan saja, melainkan juga menjadi amal yang menjadi inti dari suatu karakter. Baiklah, mungkin sampai di sini saja penjelasan tentang artikel ini. Mungkin masih banyak kekurangan dan juga banyak yang perlu diperbaiki lagi. Saya mohon maaf. Terima kasih kepada Profesor Markustan yang telah membimbing kami selama 1 semester ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.